Saudara, seorang anak di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi setelah dilaporkan ibu kandungnya akibat menjual seluruh perabotan rumahnya. Pelaku menjualnya demi membelikan hadiah untuk sang kekasih. Ini adalah kondisi rumah Ibu Paliem yang isi rumahnya habis dikuras anaknya sendiri. Perabotan hingga daun pintu lenyap dijual anaknya. Sementara genting yang sudah dicopot nyaris dijual. Pelaku mempreteli isi rumah saat berada di rumah seorang diri karena ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sang ibu yang terlanjur sakit hati memilih jalur hukum untuk membuat anaknya jera. Orang genteng aja udah diturunin, kan nggak bisa aku gitu memaafkan begitu aja nggak bisa. Aku juga harus tegas, harus dia menjalani kayak gitu, harus dia juga menjalani hukumannya. Biar dia sadar dan mengetahui apa arti hidup di dunia ini. Jangan seenaknya kayak gitu. Gentengnya itu mentoknya itu kalau udah genteng kalau aku mau ngiyuk gimana? Saya mau berenang gimana kalau udah genteng aja dibisukin. Nah, saya kan udah sebagai orang tua kurang apa, udah mentok aku. Pelaku mengaku tega menjual barang-barang milik ibunya demi membelikan hadiah untuk kekasih yang baru dikenalnya sebulan lalu. Nauzubillah min zalik ya. Ini contoh di mabuk cinta ya Ustadz ya. Ini pengen sedih tapi agak lucu juga nih orang ini. Begini ya, kalau seandainya orang di mabuk cinta, di mabuk kepayang sampai melakukan hal-hal seperti yang tadi diberitakan, mencuri perabotan keluarganya terus dijual, alasannya demi sang kekasih. Itu bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari hal-hal seperti ini nih Ustadz? Ya, orang mabuk itu nggak ada akal. Kalau nggak ada akal, bodoh sudah. Dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, dia tidak menyadari apa yang dia kerjakan. Bahkan dia tidak tahu lagi ini rumahnya, ini ibunya. Ada orang mabuk punya rasa. Maaf ya, penganiayaan, pembunuhan, itu kan juga banyak yang dimulai dari minum-minuman keras yang dia minum. Ini kan pengistilahan. Bagaimana orang di mabuk cinta itu tidak lagi menyadari yang dia kerjakan, ternyata terkesan ya bodoh. Karena memang udah gak ada akalnya. Maaf Kak Yasir, kita punya bini aja, kan baru pacar ini, baru dia kenal lagi sebulan. Sampai jual genteng. Genteng loh. Genteng udah diturunin coba. Mau dijual. Pintu udah hilang semua. Perabotan udah lenyap. Kita punya bini untuk urusan kehidupan rumah tangga tuh ya nggak gitu-gitu banget gitu loh. Dan nggak boleh juga begitu-begitu banget sampai harus menyiksa diri demi keinginan, demi kemauan yang di luar batas kemampuan. Wah, istri saya pengen beli sepatu 500 juta. Jual rumah biar bisa beli. Gara-gara sepatunya tidur di ampar semen. Dia jual apartemen ya, tidur di ampar semen. Gara-gara beli sepatu 500 juta. Nah ini kan udah gak benar. Dan gak begitu. Itu dengan suami istri. Lah ini dengan pacar. Baru dikenal. Sampai rumah emaknya ditrondolin, dipretelin. Nah inilah yang disebut dengan mabuk cinta. Karena mabuk istilahnya yang dipakai sehingga tidak lagi menggunakan nalar, tidak lagi menggunakan akal, tidak lagi menggunakan rasa. Ya dia nggak peduli, emaknya mau tidur di mana kek, mau tinggal di mana kek, mau sedihnya kayak apa kek, yang penting kekasihku bahagia. Itu kalau kekasihnya tahu, yakin saya pasti ditinggalin itu. Saya tidur di mana nanti? Ternyata cincinmu dari hasil jual genteng, dari hasil jual jendela pintu rumah. Wah, gak jadi sudah, malah gak jadi. Lebih baik apa adanya sudah. Kalau dia tidak mau, memang kita dan dia tidak cocok bersama. Akan ada lagi nanti orang-orang yang akan dicocokkan oleh Allah untuk menemani kita, begitu. Betul. Berarti memang dalam mencintai seseorang itu memang ada caranya ya agar tidak sampai mabuk kepayang. Kasih tips dong buat teman hati. Cinta itu memang mengasihkan. Tapi kalau terlalu berlebihan, apapun itu, kalau israf sudah, itu pasti
akan menyakitkan. Pernah nggak kangen sampai nangis? Saking kangennya tuh kita tuh sampai nangis, sampai kemudian nggak ada yang kita pikirkan kecuali hanya dia yang bolak-balik mondar-mandir di dalam pikiran kita. Apa yang menyebabkan ini semua? Terlalu berlebihan dalam memberikan rasa. Oke. Gini, ada orang yang memang serius dengan cintanya untuk menikah, Kak Yasir. Maka dia akan menampilkan seadanya. Apa adanya. Sekemampuannya, apa adanya. Tapi kalau Don Juan memang ya dia akan menampilkan sesuatu yang teatrikal. Yang penuh sandiwara kan. Karena yang buat, penting targetnya tercapai. tercapai Karena buat dulu. Don Juan tidak ada tangisan bagi siapapun yang meninggalkan. Wah. Karena targetnya mendapatkan. Setelah itu kemudian ditinggalkan atau meninggalkan, wah, Don Juan. Selain step by step dalam mencintai, apalagi yang harus dilakukan biar kita tuh tidak mabuk dalam cinta sehingga tidak merana begitu. Ya, yang kedua harus ada target. Sebab kalau kita tidak punya target, maka kita akan berjalan pada arah yang tidak tahu sampai di mana. Oke, betul. Jadi targetnya apa, Kak Yasir? Maaf nih, Kak Yasir suka sama si dia. Targetnya apa sama dia? Nikah. Nikah. Iya. Kapan mau nikah? Itu harus ditargetkan. Nah, kalau enggak, ya terus kita akan berada dalam sesuatu yang tidak jelas itu justru Ketidakpastian itu yang bikin Ketidakpastian kita itu. merana juga ya. merana juga, bikin kita sengsara. Harus punya target. Saya dulu begitu, Kak Yasir. Saya orangnya tuh to the point. Ketemu, kenal, jatuh hati, saya tanya, mau nikah nggak? Enggak? Nggak. Ya udah, jalan saya. Oke. Saya cari lagi yang lain. Oke. Artinya, bukan saya playboy, tapi mau sampai kapan saya habiskan waktu dalam ketidakjelasan. Baik. Larut-larut rasa ini kita kumpulkan, tapi pada sesuatu yang belum jelas atau tidak jelas. Oke. Nah kalau saya tuh to the point aja gitu. Kenal dah, langsung intinya gue mau nikah nih. Wah masih harus kuliah, berapa tahun lagi kuliah? 3-4 tahun, aduh kelamaan. Tetaplah bersama kami di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.